Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ketua PDM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jombang, Bapak Profesor Abdul Malik, Pimpinan PDM Ustadz Kiai Haji Fatur Rahman Tsani, Ibu-ibu Ketua PDA, juga Ketua PCA, juga para murabbiyah ya, Pondok Lansia Birrul Walidain. Penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Desa Sengon, Bapak Toto. Kalau bahasa Arabnya Pak Toto ini Ulil Amri Desa Sengon. Jadi Bapak Ulil Amri Desa Sengon. Pak Kepala Desa tadi bisik-bisik saya bahwa beliau itu dulu juga muridnya Pak Samrozi saat masih SMP. Malah hafal sepeda motornya Bapak L2 Super yang penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Bapak RT RW yang berkenan hadir, serta pembawa acara yang masih terlihat cerdas ya, tangkas ya, dan cekatan ya, karena memang angkatan lama jadi guyonannya guyonan lama, lonto jiado ya. Kalau anak sekarang nggak ngerti, Belanda masih jauh. Saya tersanjung karena di shooting RCTI saya Masya Allah ya, Masya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, umumnya kalau orang mendirikan TPQ, kalau orang mendirikan pondok pesantren, pasti untuk anak-anak, karena mempersiapkan generasi yang akan datang. Konsep dasarnya begitu. Makanya kekhawatiran yang disampaikan Pak Lurah tadi beralasan ya. Bisa saja misalnya TPQ kemudian disusupi aliran-aliran es krim ekstrim, kira ekstrim ya. Ya. Itu bisa kemudian menjadi orang-orang yang punya pikiran ekstrim. Tapi kalau nenek-nenek masa ada yang kemudian kena aliran ekstrim? Jadi kalau saya membaca Pondok Pesantren Lansia Aisyah Birrul Walidain, saya itu kemudian pingin menangis ya, karena saya ingat emak saya, karena saya belum sempat berbakti dengan sepenuh hati, belum sempat berbakti dengan maksimal ketika masih berjuang, masih sekolah, kemudian emak saya itu meninggal dunia, jadi tidak sempat berbakti. Mudah-mudahan saya bisa berbakti kepada emak-emak saya yang ada di sini. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam konsep Islam memang orang tua itu segala-galanya ya. Beda dengan konsep-konsep yang lainnya. Saya sering sampaikan pada satu ceramah dan kadang-kadang yang mendengarkan itu kaget ya. Saya tanya, apakah ada ayat Al-Quran yang memerintahkan kita taat kepada orang tua? Semuanya mengatakan ada.
Tapi saya jawab, tidak ada. Ayat yang menyuruh kita taat pada orang tua itu tidak ada. Yang ada itu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tidak ada atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri kemudian wabil walidaini, itu tidak ada. Tetapi yang ada, subhanallah, jauh di atas ketaatan. Kenapa? Ketaatan itu ada karena terkait dengan ketakutan atas kekuatan yang ada di atasnya. Jenengan buruh pabrik taat pada jeragan, wedi gawe bayar. Jenengan tentara taat pada komandan, ayo ojo taat disuruh push up. Jadi kan ketakutan pada sanksi itulah kemudian menyebabkan ketaatan. Ya. Kita taat kepada Allah. Ya. Karena memang Allah mengancam bagi mereka yang tidak taat dengan nar jahanam. Demikianlah sebaik. Tapi kepada orang tua kita tidak pernah takut. Tetapi kita senantiasa belum apa-apa pun kita sudah memperoleh kasih sayangnya. Sehingga dalam Al-Quran kepada orang tua itu paling tidak ihsana ma'rufa. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini apa? Ihsana. Allah telah putuskan alla ta'budu illa iyyah, kamu jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini, dan kepada dua orang tua ihsanan, berbuatlah ihsan. Ihsan itu sangat tinggi, puncak tingkatannya, sebuah kebaikan yang puncak tingkatannya. Jadi begini ihsan itu ya, memberikan kebaikan kepada orang tanpa pernah berpikir apakah orang tadi akan memberikan balasan baik kepada kita. Tidak kita pikir. Beda dengan di kampung saya, orang bowo, pirsa bowo nggih. Bowo 200.000. Suatu saat yang bowo ini punya hajat. Dibalekno 100.000. Ah, ki lho biyen bowo 200.000. Saiki balekno 100.000. Nah, ini jelas tidak ihsan orang ini. Karena ketika dia mengeluarkan 200.000, ternyata arep-arep lah, bukti ini dibowohi 100 ngrundel. Aku bawa ngono wis ping 3. Aku mantu dhewe gak teko lah. Berarti kan ngrundel, berarti dia tidak ihsan ya. Nah, ihsan itu Masya Allah ya. Ada satu contoh begini ya yang dipakai para ulama. Diriwayatkan ya, saya sebutkan tafsir Al-Baidhawi namanya ya. Tafsir yang populer di kalangan pondok pesantren tradisional. Ya karena saya dulu dari pondok pesantren tradisional, makanya akrab ya dengan tafsir itu. Diceritakan bahwa keluarga Nabi ditimpa musibah. 2 cucunya yang bernama Al-Hasan dan Al-Husain sakit, panasnya tinggi. Maka kedua orang tuanya itu nazar. Ayahnya yang bernama Ali bin Abi Thalib, ibundanya yang bernama Fatimah binti Rasulillah bernazar, jika anak saya sembuh dari penyakitnya, saya akan puasa 3 hari berturut-turut. Kemudian Al-Hasan dan Al-Husain yang masih kecil sembuh dari penyakitnya. Dilaksanakanlah puasa 3 hari. Puasa pertama dijalankan dengan baik. Menjelang berbuka, ada orang ketuk pintu. Duhai keluarga Rasulullah, saya orang miskin, belum makan sejak pagi. Mohon saya dikasih makanan. Akhirnya yang semula akan dipakai berbuka dikasihkan. Hari kedua juga begitu. Terjadi hal yang sama, cuma yang datang anak yatim. Hari ketiga juga begitu. Cuma yang datang adalah tawanan atau residivis yang belum dapat pekerjaan. Jadi praktis 3 hari itu berbukanya sangat terbatas karena sebagian besar diserahkan kepada orang yang minta-minta tadi. Seandainya saya
Kene ya padha ae wong kene ya durung mangan aja. Nah, kemudian perilaku elok itu dipuji oleh Allah dengan menurunkan ayat yang terdapat di dalam Quran surat Ad-Dahr atau nama lainnya surat Al-Insan. Yufuna bin-nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Yufuna, mereka tunaikan bin nadri nazarnya. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka takut akan suatu hari yang huru-haranya merata, hari kiamat maksudnya. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, mereka kasih makan dengan makanan yang masih dicintainya. Bagaimana tidak mau dipakai berbuka ya. Miskina wa yatima wa asira, kepada orang miskin, anak yatim dan para tawanan, sambil mengatakan innama nut'imukum liwajhillah, dalam hatinya kami ngasih makan kalian semata-mata mengharap ridha Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura, aku tidak ingin dari kalian balasan ataupun ucapan terima kasih, semata-mata mengharap ridha Allah. Seandainya kita tolong orang, yang ditolong tidak bilang terima kasih, tidak apa-apa. Memang saya tidak Arab-Arab teriakan terima kasih. Orang ditolong gak ngomong matur suwun. Loh, apa kita menolong orang hanya ingin dengar ucapan matur suwun? Kan eman soro-soro nolong orang hanya dapat ucapan matur suwun ya. Soal orang bilang matur suwun, ya dia orang baik, itu aja. Urusannya dia dengan Allah. Seperti ketika saya tolong orang, juga urusan saya dengan Allah. Nah, tapi pada saat yang bersamaan, orang mukmin percaya, yakin bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan pasti dibales oleh Allah dengan kebaikan apa? Janji Allah di dalam kitab sucinya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Ihsan lagi. Ihsan itu tidak dapat balasan kecuali ihsan. Yang wakaf akan dapat balasan ihsan. Yang meminjamkan tempat dapat balasan ihsan. Panitia yang mengajar, semua stakeholder yang terlibat akan dapat balasan ihsan dari Allah. Bentuknya apa? Wallahu ta'ala a'lam. Baik, hadirin ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Saking hebatnya Islam di dalam memperlakukan orang sepuh atau orang tua, sampai dikatakan dalam Al-Quran, seandainya antara orang tua dan anak beda agama, itu sama sekali tidak menjadi halangan untuk berbakti. Kau tetap dapat pahala berbakti pada orang tuamu, walaupun orang tuamu itu tidak muslim atau non muslim. Kan ayatnya jelas. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apa lanjutannya? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Pakai ma'ruf di sini. Itu kasus seandainya ada orang dengan orang tuanya beda agama. Terus orang tuanya itu maksa-maksa anaknya supaya ikut musyrik. Jangan taat kamu. Jangan mau. Namun begitu, kamu harus tetap menemaninya, memperlakukannya dengan perlakuan yang ma'ruf, yang sebaik-baiknya. Jangan gara-gara beda agama, kemudian tidak berbakti pada orang tua. Salah. Luar biasa Islam. Apalagi kalau orang tuanya masih muslim, masih mukmin, kiblatnya masih Ka'bah, sholatnya menghadap sana. Saya bicara gini ini karena ada cerita yang nyata, ya mungkin semacam yang diceritakan oleh Ulil Amri Desa Sengon tadi itu.
Jadi ada anak muda sekolah SMA, pinter sekolahnya. Kemudian lama-lama ndak selera belajarnya. Kemudian sangat semangat ikut kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di luar sekolah. Biasanya kalau berangkat sekolah cium tangan ibunya, assalamualaikum, berangkat. Pulang sekolah yang dicari dulu ibunya, dicium tangannya, assalamualaikum, masuk rumah ya. Lama-lama tidak mau masuk rumah itu pakai salam, tidak mau cium tangan orang tuanya. Nah, orang tuanya kan merasa aneh. Nah, kenapa kamu kok ada perubahan? Prestasimu biasanya baik, hebat, sekarang prestasimu menurun. Kamu biasanya masuk rumah pakai salam cium tangan ibu, sekarang kok sudah tidak. Wes, katanya anaknya, pokoknya seluruh rumah ini kafir. Lah kok kafir sih nak? Wong ibu ini sholat masih tiap hari ya 5 kali. Menghadapnya yang menghadap kiblat, bukan menghadap yang lain-lainnya, bukan nyembah kuburan atau yang lainnya. Ya sudah, pokoknya yang tidak cocok dengan guru saya itu kafir. Nah, ini kemasukan aliran es krim tadi itu kalau ini. Ya, ini bahaya, ini bahaya, sangat bahaya ini ya. Itu nanti kalau tidak terkendali terus ngesak mercon diledakkan di pasar. Di Muhammadiyah ya insya Allah tidak akan terjadi karena sudah dipagari. Muhammadiyah sudah membuat satu komitmen bahwa negara Indonesia ini adalah negara Pancasila, Darul Ahdi Wasyahadah. Disinilah kita dilahirkan, disinilah kita berjuang untuk membentuk masyarakat Islam yang utama atau yang sebenar-benarnya. Bahasa Arabnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang makmur diampuni Allah. Kurang apa wis ya? Gemaripah loh jinawi toto tentrem kertora harjo murah sandang murah pangan minyak goreng larang. Nah, itu ya. Baik, Bapak Ibu, saya ini punya pengalaman cukup lama dalam hal membina pengajian ibu-ibu lansia. Bertahun-tahun kami membina pengajian di Fakultas Kedokteran UNER. Yang belajar ngaji ya sama yang disampaikan ibu tadi lewat kiroati. Yang belajar ngaji profesor dokter, profesor dokter. Tapi belajar ngaji ya setelah usianya hampir pensiun itu belajar ngaji. Saya tahu betul bahwa pepatah yang populer itu memang benar. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu tua bagai mengukir di atas. Masya Allah merosot aja Bu. Betul, saya bertahun-tahun dikandani hari ini bisa, minggu depan pertemuan lagi merosotnya. Dikandani hari ini bisa, pertemuan lagi minggu depan merosot. Ya betul ya. Jadi kalau ada yang membina pengajian ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh ini, Masya Allah, luar biasa pahalanya itu. Karena pasti sabar, kalau tidak sabar mas, kudu mulia, gak ngini-nginian. Gak kurangan penggawean liyan sing genal pengurusi sing ngene-ngene. Nggak main-main loh ya. Yang belajar tuh profesor dokter, rata-rata itu gelarnya. Ya. Tapi terus Masya Allah, akhirnya lama-lama ya bisa, walaupun tentu saja namanya belajar sudah tua. Corone iladit kan wis angel ditekuk ya. Ya. Ghairil, tetap
goiril. Mbok sampai kiamat yo goiril. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa itu. Sampai ada di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Mungkin sekarang sudah meninggal, ya sudah lama saya tidak ketemu ya. Orangnya terus terang, Pak, saya ini sholat ya setelah pensiun ini. Bayangkan, saya ini sholat ya setelah pensiun ini. Sebelum pensiun mulai kecil tidak pernah sholat, karena dia mulai kecil hidup di daerah sana, pedalaman Madiun. Ya kita tahu lah kan beda ya Madiun dengan Pasuruan Bangil ya. Kalau Pasuruan Bangil Jombang kan daerah santri. Kalau pedalaman Madiun kan daerah Kulonan, daerah Abangan ya. Tapi Masya Allah semangatnya luar biasa, karena dia hidup di belakang kantor, sehingga yang jaga masjid kantor itu ya bapak tadi itu. Kalau tidak ada orang ya dia ngimami, ya dia yang azan, ya dia juga yang qomat, ya tidak ada orang ya. Sampai satu saat ada pengajian saya yang isi, saya dengarkan sendiri beliau itu yang azan. Yang namanya orang mulai kecil tidak pernah azan Pak, ya sudah pensiun baru azan. Hayya ala sulun. Batin saya gak Jogja pisan. Begitu tuh dikasih tahu Pak, jangan gitu. Hayya ala sholah, enggak. Nanti minggu depan kok jadwalnya pengajian lagi tetap aja hayya ala sholah. Nggak bisa, ya namanya belajar sudah di waktu tua ya, jadi ya merusut aja ya. Ya. Baik ya, terakhir nih begini cerita. Ini ada cerita dalam buku-buku hikmah, dalam buku-buku hikmah. Hadirin, orang Jawa Tulen, apalagi Jawa Kulonan sana, itu kesulitan melafalkan an. Ya, dia tidak bisa mengatakan an'amta alaihim, tapi ngamta ngalaihim. Ya, itu orang Jawa Kulonan sana. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Nah. Makanya itu asalnya Awi, karena di sana tempatnya menjadi Ngawi, itu kan ya. Nah, orang Persia itu kan bukan orang Arab. Mereka kesulitan melafadzkan dot. Ya kecuali orang yang sejak kecil belajar bahasa Arab. Jadi kalau orang Persia atau orang Iran sekarang yang awamnya tidak bisa walal dolin, mereka mesti mengatakan walazolin. Nah, Islam yang masuk Indonesia itu bukan langsung dari Arab, lewat Gujarat, lewat wilayah-wilayah yang terpengaruh oleh Persia. Oleh sebab itu, kemudian bahasa kita, bahasa Indonesia, dari bahasa Melayu. Banyak huruf-huruf yang terpengaruh oleh huruf Persia. Dolim menjadi zalim. Ya. Atau ridho menjadi reza. Itu kan ya. Murtadho menjadi murtaza. Banyak ya. Atau terpengaruh oleh India yang dotnya jadi L ya. Zuhur menjadi lohor ya, Ramadan menjadi Ramlan ya. Jadi kalau ada orang namanya Ramlan mesti lahir bulan Ramadan ya. Saya masih kok pernah baca penanggalan kuno zaman Hindia Belanda, yaitu Ramlan Sawal, tulisannya Ramlan memang ya. Karena Ramadan itu jadi Ramlan, makanya zuhur menjadi lohor, ridho menjadi rela, kan gitu ya. Jenengan kan baru tahu sekarang ya. Jadi ada seorang ulama yang terkenal, kemudian ada orang dari Arab itu pingin berguru di situ, akhirnya ikut sholat di masjid yang imamnya adalah ulama tadi. Kemudian dia sholat di belakangnya,
dengan bacaan yang seperti itu, ghairil maghzubi alaihim waladdallin. Setelah selesai sholat, orang yang dari Arab tadi, saya ini jauh-jauh dari Arab datang ke sini untuk belajar agama. Nah kalau gurunya seperti itu, terus apa jadinya saya ini? Ilmu apa yang saya dapat? Wong surat Fatihah aja gak teteh. Bahasa Jawanya kan gitu ya. Akhirnya tidak jadi, pulang balik. Jadi dihadang oleh 7 harimau gede-gede. Takut dia, ngorong-ngorong dikupang oleh 7 harimau. Harimau sungguhan ya. Nah, itu ya harimaunya Kiai tadi ya. Terus ketika Kiai itu datang, harimaunya hanya dipanggil pakai tangan saja. Ini datang menghadap Kiainya tadi. Ya, ini dalam ilmu hikmah. Terus orang tadi punya kesimpulan, ya Allah, walaupun orang itu baca Fatihahnya tak teteh, tapi sakti. Namun Allah dikedai gini aja datang. Kemudian dia mengambil kesimpulan gini. Jadi orang itu jangan kemudian dinilai dari teteh dan tidak tetehnya. Belum tentu yang teteh itu berkualitas, juga belum tentu yang tidak teteh itu tidak berkualitas. Nah itu ya. Jadi ibu-ibu misalnya walaupun ngajinya gak teteh, tapi kemudian jangan kemudian berkecil hati. Di hadapan Allah itu bukan itu. Apalagi kalau ngajinya sudah sepuh yang angel, tapi itu paling ilah itu angel. Wong cilik biasa dangdutan ngorong-ngorong gede, wis tuweke belajar ngaji. Baik, tapi begini ya, ada ya, istri saya itu tahu. Ada juga anggota pengajian kami, tapi sebenarnya tidak terlalu tua ya, mungkin ya belajar agama bersama-sama kami itu ketika usianya sudah 40 tahun ya. Backgroundnya sarjana farmasi ya. Karena keasikan belajar agama akhirnya ditinggalkan namanya profesinya sebagai apoteker ya. Ustaz, saya ngaji aja, tapi bisa ngajinya itu. Saya ajarin nahwu, saya ajarin sorof, saya ajarin macam-macam ilmu bahasa Arab, ilmu tafsir. Sampai sekarang jadi ustaz yang terkenal, ya, terkenal. Ya. Dan menguasai betul, Ya karena tadi sungguh-sungguh, ya, karena sungguh-sungguh ya. Nah itu salah satu contoh. Ya kalau dalam pepatah populer di kalangan anak-anak Langgar itu, manjada wajada, sing sapa wonge teman-teman yo pasti nemu, sapa sing temen tinemu. Nah, kan gitu katanya Jawa. Baiklah Bapak Ibu, ya itulah saya kira cerita-cerita yang akan memberi kita untuk berfastabiqul khairat ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua PDM tadi. Jadi jangan bicara kuantitas ya, bicaralah kualitas. Lebih baik kecil berkualitasnya. Katanya orang lebih baik mana jadi kepala ayam dengan jadi ekor gajah ya. Ekor gajah tidak bisa berbuat apa-apa Pak, tapi kepala ayam banyak berbuat. Baiklah, aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.